saya adalah mahasiswa dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPDK IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 2 dengan tema menerapkan nilai Pancasila di lingkungan rumah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya ilmu atau pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa sebelum belajar. Ahmad Hafiz Khairul Azaim, Ahmad Ridho Al-Asrofi, Asilatul Ayasi, Bahrul Izzat, Bilal Hasbi. Tidak masuk ya? Ya, Bilal tidak masuk lagi. Terus Dina Fitrotul, Fahmi Putra Rafiq, Faidul Mustaqim, Iliatul Aulia, Ilzam Mufidah, Ilzam Mufid, Lazimatul Mustaqbirah, Muhammad Alif Al-Firdausi, 12 ini. Terus Sabila Mustaqimah. Nah, jadi yang tidak masuk hanya satu orang, yaitu Hidalia. Nah,
Kita sebagai anak Indonesia hebat, cinta tanah air atau tidak? Cinta. Cinta tanah air, negara kita, negara Republik Indonesia. Maka kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila ya. Silakan musiknya nanti ikutin. Lagi kembali ya. Materi yang telah lalu dan sudah Pak Guru jelaskan, barangkali anak-anak masih ada yang ingat pelajaran yang telah lalu, yaitu mengenal lambang Pancasila. Mungkin ada yang ingat ya, Mas Baim, apa lambangnya Pancasila? Bergambar bintang. Bergambar bintang. Sila pertama ya. Untuk gambar bintang itu sila pertama. Terus siapa lagi? Ya, Mas Alfir, siapa? Apa? Rantai berapa? Sila berapa? Lambang sila ke? Lambang sila kedua. Barangkali yang ingat yang lain? Kelompok lain, ya? Mas Danis? Pohon beringin. Itu sila? Lambang dari sila ketiga. Terus apa lagi? Kelompok sini perempuannya. Ya, Robi, siapa? Apa? Hah? Kepala banteng. Itu lambang sila berapa? Lambang sila keempat. Ya, betul ya. Terus yang terakhir, ya, saya bilang padi dan kapas, lambang sila kelima. Ingat berarti ya? Ya. Dan sekarang ke pelajaran inti, pelajaran sekarang, materi hari ini. Sebelum itu Pak Guru akan mengadakan tepuk dulu ya. Nah, biar kita refreshing dulu sebelum ke pelajaran inti. Ya, Pak Guru contoh. Ini namanya tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus sama pelajarannya. Bisa kiranya? Bisa. Hah? Bisa. Yuk, kalau bisa kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus sama pelajaran atau materi pada hari Ini. yaitu tentang, Pak Guru lanjutkan ke pelajaran ini. Pak Guru akan memancing apa? Naluri kalian. Kalau Pak Guru sebutkan Garuda Pancasila, kira-kira yang ada di benak kalian, yang ada di pikiran kalian, itu kira-kira apa yang terlintas? Satu, gambar bintang. Dua, gambar rantai. Tiga, gambar pohon. Empat, gambar kepala. Lima, tidak ke atas. Mungkin ada lagi yang keenam, tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Barangkali ada
Burung Garuda. burung Garuda. Itu ya Bu ya. Da. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah berarti rumah kita. Ya. Rumah adalah tempat tinggal Kita. tempat tinggal kita, tempat kita berteduh dari sinar matahari, dari hujan, tempat kita tidur, ya, tempat kita beristirahat. Kita tinggal bersama anggota keluarga di rumah. Di rumah ada bapak, Ibu. ada ibu, Adik. ada kakak, Adik. yang punya kakak ya, ada adik, yang punya adik, ada kita sendiri. Kalau itu keluarga kecil. Kakek. Kalau keluarga besar ada kakek, Nenek. nenek, apalagi Bapak. paman, ya, Ada. bibi, Mbak. saudara sepupu. Banyak. Ya. Terus kita harus menerapkan nilai Pancasila di rumah kita agar keluarga dapat hidup rukun dan tentram. Kita harus menerapkan Pancasila di lingkungan rumah kita agar hidup rukun dan tentram. Lanjut dulu ya Ya. ke sila-silanya, cara penerapannya. Tadi kan dulu. Ini sila pertama atau sila ke-1. Apa bunyinya? Sila pertama, sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa tadi? Bintang. Sebuah Bintang. bintang. Loh, bintangnya berwarna Kuning. emas. Emas. Ya, bintang emas. Artinya kita harus beriman kepada Tuhan dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Lanjut ya. Atau yang harus kita terapkan di dalam rumah sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau beraktivitas. Contohnya, kita di rumah selalu berdoa sebelum makan, sebelum tidur, Minum. sebelum minum misalnya, sebelum Makan. berpakaian, bisa kan? Karena ada doanya kan? Sebelum mandi atau mau masuk ke kamar mandi ada doanya. Kamar kecil. Kayak tadi, sebelum belajar. Nanti sesudahnya itu, sesudah makan ada lagi juga doa sesudah makan, bangun tidur, Makan. sesudah belajar. Ya. Beribadah bersama anggota keluarga. Perhatikan dulu. Beribadah bersama anggota keluarga. Sholat duhur berjamaah misalnya, bersama bapak, bersama ibu, bersama kakak, bersama adik. Nah, itu sholat duhur bersama-sama. Sholat asar bersama-sama. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dilakukan secara bersama-sama di dalam keluarga. Menghormati anggota keluarga yang beribadah. Artinya, kalau kita sudah melaksanakan atau melakukan beribadah, kita sudah melakukan sholat. Terus ada ayah atau ibu atau kakak yang belum sholat, yang masih sedang melaksanakan sholat, kita tidak boleh mengganggunya, tidak boleh. Misalnya bermain-main di sekitaran ayah atau ibu atau kakak yang sedang sholat, tidak boleh. Mengganggu, ya, membuat suara kebisingan atau keras,
memanggil bapak atau ibu waktu Sholat. melaksanakan sholat, itu namanya mengganggu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kita sebagai anak muslim, anak yang baik, yang rajin, kalau rumah kita kotor, kita wajib membersihkan dengan cara menyapu atau merapikan. Adik mungkin punya adik, barangkali membuat adiknya bermain, terus mainannya di berantakan. Kita sebagai kakak harus bertanggung jawab, segera merapikan, dirapikan biar tidak berantakan. Mendoakan anggota keluarga yang sakit. Kalau ada bapak ya, ibu atau kakak barangkali atau adik sakit, kita sebagai anak muslim wajib mendoakannya biar cepat Sembuh. biar cepat Pulih. Sediakan. Pak Guru lanjut ke penerapan sila yang kedua. Apa bunyinya? Sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa yang kedua? Sila yang kedua. Rantai apa? Rantai. Pastinya betul. Kayak tadi bintangnya bintang emas, warna kuning. Rantainya juga berwarna kuning. Rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus bersikap adil, saling menyayangi, menghormati, menghargai sesama anggota keluarga. Artinya harus adil. Contohnya penerapannya, menolong adik atau kakak jika merasa kesulitan mengerjakan tugas. Kalau ada PR misalnya, kita punya adik, ya, punya adik, ada PR, PR-nya sulit, adiknya tidak bisa mengerjakan. Jangan langsung dikasih jawabannya, jangan dikasih caranya, cara teknologi. Contohnya, misalnya pelajarannya matematika, ya, 3 ditambah 3 berapa ya mas? Adiknya nanya semuanya, nggak tahu kan namanya anak kecil. Berapa ya mas? Pas langsung kamu bilang 6 deh. Oh, bukan kayak gitu solusinya. Kamu mencari permasalahannya, cari solusinya. Ya, 3 deh ditambah 3 deh, kayak gini ya. Praktekkan, nanti dihitung. Itu caranya. Paham? Ya. Membantu keluarga yang sakit, misalnya sakit, bapak sakit atau ibu sakit, kita membantunya. Misalnya atau jalan berjalan tidak sehat, ya kita mungkin menolongnya bukan mendoakan. Contoh penerapannya yang kedua, membantu pekerjaan ayah dan membantu pekerjaan ibu. Misalnya ayah bukan pekerjaannya di luar rumah ya, maksudnya di sekitaran rumah. Ayah mencabut rumput, kita bantu. Ayah menanam bunga misalnya, ya kita bantu. Ibu mencuci pakaian bagian perempuan ya, bantu ya. Terus mencuci piring misalnya, kita belajar membantu ya. Menyayangi anggota keluarga tanpa membeda-bedakan. Pak, saya lebih sayang kepada bapak daripada ibu. Tidak boleh. Sayang kita, sayangnya itu cintanya harus sama. Ke bapak ya sayang dan cinta, ke ibu juga, ke kakak, ke adik. Itu namanya tidak membeda-bedakan. Itu namanya adil dan beradab. Terus menemani adik yang sedang bermain, itu juga termasuk membantu ibu. Adik bermain, ya takut namanya apa ya? Tapi kecelakaan adik, kenapa adik itu dari
Jangan dibiarkan. Kita tanyakan, Pak, apanya Bu, apanya yang sakit itu? Ya, itu peduli namanya. Kalau sakitnya di rumah sakit, boy juga tak dimuat. Namanya anak kita. Dia mau sama kakak barangkali naik sepeda, mau dibawakan kue, buah-buahan, atau paling tidak di rumah itu ditanya, sakit ya Pak? Apanya yang sakit? Mau minum? Apa? Mau diambilkan minum? Mau diambilkan makan? Itu namanya kita peduli sama anggota keluarga. Nah, lanjut ya ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Apa lambangnya? Untuk sila yang ketiga apa lambangnya? Beringin. Pohon. Beringin. Pohon beringin. Artinya itu meskipun kita berbeda-beda, kita hidup satu keluarga harus menjaga kerukunan. Kita berbeda pendapat, pikiran sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik. Kita harus menjaga kerukunan. Persatuan. Saling mendukung. Kalau bapak punya pendapat atau keputusan ibu, kakak, kita mendukung. Bermain rukun sama adik, sama kakak, tidak boleh bertengkar. Ya, kalau misalkan punya mainan satu, ya gantian sama kakak, sama adik gantian. Hah? Ya, tidak bertengkar. Mau menonton acara TV misalnya, TV-nya cuma satu, Hakim. TV-nya cuma satu. Si kakak rebutan remote, kakak pengen nonton Indosiar misalnya, adik pengen nonton ANTV, Unyil atau misalnya. Ya, sebagai kakak kita harus mengalah sama adik kita ya. Terus menjaga kerukunan. Ayo Pak. Sila ketiga sudah ya. Pak Guru lanjut ke sila keempat. Apa bunyi daripada sila keempat? Silanya. Yuk, fokus ke depan. Putra. Sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Apa lambangnya? Sila keempat. Kepala banteng. Ini mengajarkan kita tentang musyawarah berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama. Kalau kita punya pendapat, jangan mengambil seenaknya pendapat kita. Kita harus berdiskusi, bermusyawarah, meskipun itu di dalam keluarga. Bapak, ibu, kakak, adik, kita bermusyawarah, berdiskusi. Saat ingin memilih tempat liburan, misalnya ini, kalian pengen ke Banyuwangi, maksudnya hutan. Pengen berlibur ke Banyuwangi. Kalian, kakak pengen ke Malang, kan berbeda pendapat ini. Ibu pengen ke mana? Ayah pengen ke mana? Itu didiskusikan atau dimusyawarahkan nanti apa namanya? Mengambil keputusan yang terbaik, yang terbanyak misalnya. Terus menu makanan, adik pengen ayam misalnya, kakak pengen mie
contoh lagi, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, pendapat ayah, pendapat ibu, pendapat kakak, itu dengan baik. Kita harus mendengarkan. Terbiasa bermusyawarah dengan anggota keluarga, artinya banyak berkomunikasi, banyak berdiskusi, itu akan semakin erat, kita akan semakin menyayangi dan akan saling mencintai. Ya, kalau kita kan banyak berbicara, banyak berkomunikasi, semakin lama akan semakin erat. Menyampaikan pendapat dengan santun di rumah. Kalau kita punya pendapat, disampaikan dengan lembut, dengan santun, artinya tidak dengan secara kasar atau secara keras, itu tidak boleh. Harus dengan lembut kepada siapapun, kepada siapa saja. Apalagi kita sebagai anak muslim harus mengedepankan akhlak yang baik, yang bagus. Menerima keputusan musyawarah anggota keluarga, kita harus menerima meskipun keputusan tersebut berbeda dengan yang kita harapkan, karena keputusan tersebut adalah keputusan bersama. Dan berlanjut ke penerapan sila yang kelima. Ini ya, penerapan sila yang kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlambang padi dan kapas. Artinya semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada yang merasa diistimewakan. Tadi kita cenderung lebih sayang ke ibu atau bapak, tidak boleh. Sama, haknya sama, kewajibannya sama. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Misalnya ibu punya anak 3, anaknya 1 yang pintar, 2 bodoh. Misalnya ini, dia mengistimewakan anak yang lebih pintar, itu tidak boleh. Ya, itu namanya tidak adil. Kita sebagai anaknya sama-sama berhak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari ibu. Misalnya kakak yang dikasih 5.000, dia kita 5.000 juga. Itu namanya adil ya. Kalau kakak dikasih uang 5.000, kita dikasih uang 50.000. Ibu itu tidak dikasih, itu namanya diistimewakan. Itu tidak boleh. Kita pun ke orang tua juga seperti itu, tidak boleh mengistimewakan ayah atau mengistimewakan ibu daripada ayah, kita tidak boleh. Sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adik misalnya, adik merapikan mainannya sendiri, ya karena adik yang memberantakin, adik yang membereskan sendiri. Kita membantu ibu menyuci, bagi yang perempuan misalnya, adik kan terlalu kecil, tidak bisa kalau untuk membantu ibu, ya kita yang sudah agak besar, kita yang membantu ibu baik itu mencuci piring atau mencuci pakaian. Terus ayah ibu memasak dan membersihkan bagian yang sulit. Semua pekerjaan harus dilakukan bersama agar tidak ada yang merasa terlalu berat. Kalau pekerjaan kita ya atau pikir satu orang, satu kelas satu orang, akan terasa lama, akan terasa berat, akan terasa capek. Oke, kalau satu orang. Kalau 2 orang sudah agak mendingan, kemudian juga cepat, agak ringan. 2 orang, 3 orang, semakin tambah 4 orang, semakin cepat, 5, 6 seterusnya, semakin banyak. Yang berat akan terasa ringan. Kita mengangkat meja sendiri
Ya. Ke sila 5. Apa lambangnya sila 5? Tadi dan kapas, artinya silanya bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus ada yang diistimewakan. Itu sila. Penerapannya di dalam keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adik merapikan mainannya sendiri. Tuh, adik merapikan mainannya sendiri. Dua, kakak membantu menyiram tanaman, membantu ayah misalnya menyiramkan tanaman. Ayah dan ibu memasak dan membersihkan bagian yang lebih sulit atau yang lebih berat. Berlaku baik kepada semua anggota keluarga tanpa membedakan, baik sama bapak, baik sama ibu, maupun sama adik atau kakak. Terus bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak membedakan anggota keluarga, tidak membedakan. Ya, kalau kamu apa namanya, kita sama bapak, kita sama ibu, kita sama kakak dan adik. Terus selanjutnya menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. Setiap keluarga itu mempunyai hak dan kewajibannya masing. Ayah, ibu, kakak, adik. Dan bisa dimengerti ya? Dari depan, dari sila pertama, kedua, ketiga, cara penerapannya di rumah. Sudah, bisa dimengerti? Ya. Ya. Pak Guru melanjutkan ke pemberian soal. Nanti Pak Guru ada permainan. Kita bermain tepuk-tepuk dulu. Ya, ya, perhatikan dulu. Kita bermain tepuk-tepuk dulu. Pak Guru contohkan dulu. Ini namanya tepuk 5. Tepuk 5 ya. Tepuk 5 judulnya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tahu ya? Yuk. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Salah. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Pak Guru ingin memberikan soal dengan cara permainan ya. Di sini ada dadu. Di sini Pak Guru pegang dadu. Gambarnya yang pertama. Kalau yang pertama itu apa? Bergambar ini. Bergambar bintang sila pertama. Sila kedua bergambar sila ketiga. Sila keempat. Sila ini ada dunia. Tapi di sini ada gambar burung garuda. Kalau ini nanti dilempar per kelompok ya, per kelompok nanti dilempar. Kalau satu misalnya kamu satu Pak, saya Pak, gambar bintang, berarti nanti penerapannya yang ditulis itu dalam kehidupan sehari-hari sila ke-1. Kalau gambar 2 rantai sila kedua nanti mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya. Ya. Kalau misalnya ini, misalkan apa? Yang
diulang. Diulang lagi sampai betul. Bisa dimengerti? Berikan.
Kelompok Alfir. Ini maju ke depan. Ini kelompoknya Alfir. Sebutkan anggotanya. 3 ya berarti ya, 3 orang. Sila berapa kamu? Sila ke 3 ya. Nah, sila ketiga, berpohon, berlambang pohon beringin. Tuh sebutkan. 1. Sila ketiga dalam sebutkan penerapan Pancasila sesuai dengan sila yang ada di tadi. Kamu sila ketiga. 1. Saling mendukung. 1. Saling mendukung. Itu bunyi sila ketiga ya. Terus kedua, jaga kerukunan. 3. Kita keluarga. 4. Bermain rukun, artinya tidak bertengkar. Ya, betul ya Nadia? Ya, duduk. Terus kelompoknya Nafis. Sila berapa Nafis? Sila kelima. Oh, anggotanya dulu. Anggota kelompoknya sebutkan. 4 orang ya. Terus bunyinya cara penerapannya sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adik merapikan mainan sendiri. Kedua, kakak membantu menyiram tanaman. Ketiga, nah, betul ya, betul. Cara penerapannya. Duduk. Terus yang kelompok perempuan terakhir, Nabila. Sini. Ini kelompoknya siapa? Namanya, ketuanya. Sabila. Anggotanya Farim. Dina. Terus sila keberapa kamu? Sila ke 1. Sebutkan. Pertama, sila pertama cara penerapannya ya, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya misalnya makan, minum, dan Mandi. dan apa? Dan belajar. Dan belajar ya. Kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib dan rajin. Sudah itu betul? Aduh. Sudah? Yuk, sebelum Pak Guru akhiri, kita main tepuk-tepuk lagi. Pak Guru kasih contoh. Ini namanya tepuk wow. Wow, ya. Tepuk wow. Wow. Bisa? Yuk, kita mulai. Tepuk wow. Dari penjelasan Pak Guru dari awal, dari tadi, sudah dimengerti? Sudah. Cara penerapan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sudah dimengerti semuanya? Bisa. Misalnya sebutkan sekarang cara
cara penerapannya sila yang ketiga. Bisa? Apaan? Saling Mendukung. saling mendukung. Terus bermain Dengan baik rukun. rukun. Terus ketiga Jaga kerukunan. menjaga